Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini anggap saja saya ini mentor investasi Anda. Kita bakal bedah tuntas satu saham, langkah demi langkah, dari A sampai Z persis seperti yang dilakukan investor profesional. Sip, langsung aja ya. Ini agenda kita hari ini. Kita akan jalanin prosesnya secara runut. Dari gambaran besarnya dulu, baru kita kerucutin ke perusahaannya. Biar analisanya tajam dan terstruktur. Nah, aturan pertama seorang investor selalu mulai dari gambaran makro. Ada apa sih di luar sana yang bikin satu sektor ini tiba-tiba jadi primadona? Apa katalisatornya? Penasaran kan? Jawabannya itu ada pada satu kebijakan pemerintah yang, wah, ini berpotensi mengubah total peta permainan untuk permintaan sawit di dalam negeri. Jadi intinya apa? Gini, kebijakan B50 ini bakal bikin permintaan CPO di dalam negeri meledak. Ini katalisator utamanya. Bayangin aja, para produsen bisa panen untung besar dari sini. Oke, kita udah pegang nih pemicu utamanya di level industri. Sekarang yuk kita cari juaranya. Ada satu perusahaan yang posisinya pas banget buat menangkap peluang ini. PT Sawit Sundermas Sarana, atau biar gampang kita sebut aja SSMS. Nah, ini bukan sebarang perusahaan kelapa sawit ya. Coba lihat, model bisnisnya tuh terintegrasi dari hulu ke hilir. Lokasinya juga fokus banget di Kalimantan Tengah, dan yang paling penting, mereka udah kantongin sertifikasi keberlanjutan. Ini jadi semacam paspor buat mereka bersaing di pasar global. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit semua investor, bedah angka. Disinilah kita bisa lihat apakah ceritanya memang sebagus kelihatannya. Siap? Coba perhatikan tabel ini. Wow, lihat deh pendapatannya. Dari 5 triliun di 2021, diproyeksikan lompat ke hampir 15 triliun di 2025. Hampir 3 kali lipat. Ini bukan pertumbuhan biasa. Ini momentum yang kencang banget. Tapi tunggu dulu. Yang bikin mata melotot itu ini nih. Laba bersihnya diproyeksikan tumbuh 41,6% di tahun 2025 saja. Gila kan? Ini bukti nyata kalau strategi yang mereka jalankan itu benar-benar membuahkan hasil. Nah, ngomongin soal efisiensi, ini juaranya. Lihat perbandingan return on equity-nya, SSMS itu hampir 40%. Sementara kompetitor utamanya cuma di kisaran 6%. Jauh banget kan? Artinya, setiap Rp1 modal dari investor, SSMS bisa menghasilkan untung jauh lebih banyak. Efisien banget. Tapi jangan senang dulu. Sebagai mentor yang baik, saya harus ingatkan ya, di mana ada potensi keuntungan besar, biasanya ada risiko besar juga yang mengintip. Yuk, kita lihat sisi lainnya, the bear case-nya. Nah, ini dia. Lihat angka ini, 3,62 kali. Ini rasio utang terhadap modalnya. Angka segini itu tinggi loh. Artinya apa? Pertumbuhan super kencang yang tadi kita lihat itu, ternyata banyak dibiayai pakai utang. Ini harus jadi lampu kuning buat kita. Dan resikonya nggak cuma soal utang. Ada juga faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya tiba-tiba ada tarif dari Amerika, atau aturan lingkungan yang makin ketat dari Eropa. Belum lagi kalau suku bunga naik, wah, beban bunga utangnya bisa makin berat. Oke, jadi di satu sisi kinerjanya keren banget. Di sisi lain, risikonya juga lumayan. Terus, berapa dong harga wajar perusahaan ini? Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana pasar menilainya. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Pasar memberi harga SSMS ini premium banget. Price to book-nya sampai 5,5 kali lipat, jauh di atas kompetitor. Tapi, pasar juga nggak buta. Mereka lihat ROI-nya yang superior itu. Jadi premium ini ada alasannya. Pasar rela bayar mahal untuk kualitas dan efisiensi yang luar biasa. Nah, ini dia bocoran dari para analis profesional. Menurut konsensus mereka, target harga SSMS itu ada di level 2.450 per lembar saham. Ini sinyal kuat kalau para smart money di pasar juga melihat ada potensi besar di sini. Biar lebih kebayang, lihat grafiknya. Dari harga sekarang di 1.300-an, target analis ada di 2.450. Artinya, ada potensi upside atau kenaikan sekitar 86%. Wow, angka yang sangat-sangat menarik kan? Oke, kita udah bongkar semuanya. Peluangnya, angkanya, risikonya, sampai valuasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, semua potongan puzzle ini kalau digabungkan jadi gambaran apa? Apa artinya buat Anda, seorang investor? Ini dia rangkuman proses berpikir kita. Pertama, cari katalisnya. Kedua, bedah kinerjanya. Ketiga, jangan lupa cek risikonya. Keempat, baru lihat valuasinya. 4 langkah ini kerangka kerja yang bisa Anda pakai buat menganalisis saham apapun. Simpan baik-baik ya. Jadi intinya kembali ke sini.
Semua data sudah di depan mata, potensi keuntungannya jelas, risikonya juga terpampang nyata. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Apakah cerita SMS ini dengan segala plus minusnya cocok untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasi Anda? Cuma Anda yang bisa menjawabnya.